Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alexandra Putri. Aku Mira Awi Afifah. Saya Azmi Bayhaqi Asyidi. Saya Zainul Khairul Wafa. Di sini kita dari Amerta ingin menyampaikan materi tentang sumber data kependudukan di Indonesia. Anda mungkin pernah bertanya dan berpikir, berapa jumlah penduduk yang ada di sebuah kota yang ada di Indonesia? Sebagai contoh, Anda tinggal di kota Jakarta dan bertanya, kenapa kota Jakarta sangat padat penduduknya? Dan berapakah banyak penduduk yang ada di kota Jakarta? Dan sebagainya. Kemudian, Anda pindah ke kota yang lain, yang lebih sedikit penduduknya daripada kota Jakarta. Misalnya, kota Yogyakarta. Apakah memungkinkan untuk menghitungkan jumlah penduduk yang tinggal di Yogyakarta? Jika mungkin, berarti kita bisa menghitung jumlah semua penduduk yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah sangat memungkinkan untuk menghitungkan penduduk yang di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dengan menggunakan sumber data kependudukan, kita bisa mengetahui jumlah penduduk, berbagai data mengenai kependudukan lain, dan ciri-ciri kependudukan di Indonesia. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber data kependudukan. Jadi, apa sih sumber data kependudukan ini? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan apa sih fungsi utama dari sumber data kependudukan ini? Jadi, di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintah, dan badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa merupakan berbagai macam bentuk grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Nah, untuk sumber data tersebut, Indonesia ada sebuah badan resmi yang pemerintahannya langsung bertugas untuk mengumpulkan, menerbitkan, juga mengolah, yaitu BPS, Badan Pusat Statistik. BPS selaku Badan Resmi Statistik Pemerintah Indonesia menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Berdasarkan dari cara pengumpulan data ini, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Untuk mengetahui piramida penduduk, diperlukan beberapa langkah, sehingga kita bisa mendapatkan sumber data kependudukan ini dengan tepat. Menurut ilmu statistik sendiri, metode yang dilakukan untuk menghitung jumlah penduduk yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sensus penduduk. Ternyata sensus penduduk itu bukan hanya ada di Indonesia saja, tapi di beberapa negara lain juga menggunakan sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data yang ada di suatu wilayah. Di Indonesia sendiri, sensus penduduk ini diadakan pada tahun yang berakhiran 0. Bisa dibilang 10 tahun sekali. Nah, manfaat sensus penduduk ini sangat penting untuk mengetahui kondisi di suatu wilayah ke depannya. Sensus bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan jenis, seperti sensus penduduk, sensus tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua ada berdasarkan tempat tinggal, yaitu de jure dan de facto. Yang ketiga ada berdasarkan cara pengumpulan data, yaitu canvasser dan householder. Nah, yang kedua ada registrasi penduduk. Di Indonesia, registrasi penduduk itu sudah ada pada abad ke-19. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu registrasi penduduk? Nah, registrasi penduduk itu yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang bekerja sama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Adapun tujuan dari registrasi penduduk yaitu pengumpulan data yang bisa diproses guna perencanaan lebih lanjut dalam sebuah pemerintahan. Tapi registrasi penduduk ini mempunyai kelemahan, yaitu datanya tidak akurat sehingga tidak mencerminkan data yang sesungguhnya.
Yang ketiga ada survei penduduk. Nah, survei penduduk ini merupakan suatu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memilih sampel dari seluruh populasinya dengan metode statistika tertentu sehingga didapatkan hasil yang mempresentasikan seluruh populasinya. Dengan memilih survei penduduk, kita dapat menghemat waktu, biaya, juga tenaga dikarenakan proses pengumpulan datanya dilakukan hanya dengan sampel. Nah, agar data yang kita kumpulkan itu akurat, kita harus memilih korespondensi sampel yang tepat dan mewakili populasinya. Contoh dari survei penduduk yaitu survei tenaga kerja, survei kesehatan di Indonesia, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menambahkan atau menjelaskan, bukan menambahkan ya, dari materi-materi yang teman-teman saya sampaikan tadi. Nah, jadi dengan cara seperti itu sumber data kependudukan diperoleh sehingga data kependudukan yang diperoleh langsung pada langkah selanjutnya adalah menyajikan data dengan berbagai analisisnya untuk ditampilkan dan diumumkan kepada publik. Analisa sumber data kependudukan di negara berkembang seperti Indonesia ini, bentuk data yang ditampilkan setelah analisa sumber data kependudukan ternyata ada bermacam-macam, teman-teman. Contohnya adalah ada BPS atau Badan Pusat Statistik selaku badan resmi dari pemerintah mengeluarkan berbagai data yang bisa dilihat di website resmi mereka. Setelah dilakukan analisa data dan pengelompokan data, contohnya berdasarkan umur atau wilayah atau pekerjaan dan wilayah sebagainya, data kependudukan kemudian data tersebut kemudian akan diumumkan pada masyarakat dan publik untuk dijadikan pedoman dan sumber data yang bisa digunakan lebih lanjut, dan tentunya cara seperti ini tidak berlaku di negara maju. Ingin memaparkan sebuah materi itu tentang fungsi sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan digunakan untuk berbagai keperluan dan berfungsi untuk mendukung berbagai keperluan pemerintahan. Beberapa fungsi dari sumber data kependudukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui sebaran jumlah penduduk. Pemerintah akan lebih mengetahui wilayah dan daerah mana yang memiliki penduduk yang lebih banyak dan sedikit, sehingga bisa lebih memaksimalkan pengembangan suatu daerah. Yang kedua, ada kesehatan penduduk. Dengan data penduduk, sangat memungkinkan untuk mengetahui kesejahteraan di bidang kesehatan. Jumlah rumah sakit di daerah tertentu juga akan terlihat melalui data ini. Yang ketiga, yaitu ada total jumlah penduduk. Sensus pada sensus penduduk tentunya bertujuan untuk mengetahui total jumlah penduduk yang ada, termasuk jumlah pria, wanita, umur, dan juga data lainnya. Berbagai data lainnya juga bisa diketahui dengan sumber data kependudukan, seperti rumah, pekerjaan, dan jumlah pengangguran, sehingga perencanaan ekonomi menjadi lebih fokus. Di sini aku juga mau ngebahas tentang laju pertumbuhan penduduk geometris. Jadi, laju pertumbuhan penduduk geometris merupakan salah satu metode perhitungan perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang yang memiliki rumus ini. Pn sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat N. Nah, Pn ini adalah jumlah penduduk pada tahun yang mendatang. P0 adalah jumlah penduduk tahun sebelumnya, R adalah tingkat pertambahan penduduk alami dalam persen, dan N adalah selisih tahun yang diperhitungkan. Yuk, biar kita lebih ngerti, kita bahas soal yuk. Misalkan pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia tercatat 20 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun adalah 2%. Berapakah proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2004? Jadi, pertanyaan yang udah aku sebutin tadi, terdapat data-data yang bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus. Kayak gini.
PEN itu jawaban yang ingin kita tahu kan. Jadi langsung aja nih ke PO. PO itu jumlah penduduk pada tahun sebelumnya, yaitu 20 juta jiwa. Kita masukin aja tuh ke dalam rumus. Nah, 1 itu emang udah dalam rumusnya ya. Ditambah R, yaitu tingkat pertambahan penduduk alami dalam persen. Yang di soal terdapat datanya 2%. Nah, selanjutnya dipangkatkan N. N itu adalah selisih tahun yang diperhitungkan. Jadi gimana sih cara kita mengetahui selisih tahun? Nah, dalam soal tadi yang ingin ditanyakan adalah tahun 2004. Data yang kita punya adalah tahun 2000. Jadi caranya 2004 dikurangin 2000 yang hasilnya 4. Jadi kita harus ngitung yang di dalam kurung dulu. Nah, 2% ini artinya 2/100 yang hasilnya 0,02. Nah, 1 ditambah 0,02 hasilnya 1,02. Nah, 1,02 ini dipangkatkan 4 yang hasilnya 1,0824322 dikali 20 juta yang hasilnya 21.648.644 jiwa. Maka proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2004 adalah sebanyak 21.648.644 jiwa.